Dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Aurora Ihsan Aljana, Sarjana Hukum. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita mengheningkan cipta, menundukkan kepala sembari berdoa semoga amal ibadah para pahlawan yang telah mendahului kita diterima di sisi Allah SWT. Mengheningkan cipta dimulai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Pembukaan acara yudisium oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada hari ini Selasa 21 Juni 2022 dengan acara yudisium pelantikan dan pelepasan sarjana hukum ke-160 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya secara resmi saya nyatakan dibuka. Pembacaan surat keputusan oleh Dekan tentang kelulusan sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya oleh Subkoordinator Akademik dan Kemahasiswaan. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya nomor 0302/TU/TSK/TU/2022 tentang yudisium sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada yudisium ke-160 tahun akademik 2021-2022. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mereka yang namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini sebanyak 72 orang dinyatakan sebagai alumni sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 39 orang dari kampus Indralaya dan 33 orang dari kampus Palembang. Kedua, kepada para alumni tersebut diberikan ijazah dan transkrip akademik sesuai dengan program pendidikannya, serta berhak memakai gelar atau sebutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 21 Juni 2022, Dekan Dr. Febrian SHMS, NIP 1962 0131 1989 03 1001. Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya nomor 0302/UN9-FH/TU-TSK/2022 tanggal 21 Juni 2022. Alumni sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode ke-160 tahun akademik 2021-2022. Jumlah alumni 72 orang. Dengan pujian 40 orang, sangat memuaskan 31 orang, memuaskan 1 orang. Dekan Dr. Febrian SHMS, NIP 1962-0131-1989-031001. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengakuan korban oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya diikuti dengan pemberian penghargaan atau cindramata kepada wisudawan yang berprestasi dan aktif dalam organisasi mahasiswa oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kepada Dekan, Ketua Senat, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Koordinator Program Studi Kenotariatan, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan Koordinator Ilmu Hukum dimohon berdiri. Daftar nama wisudawan-wisudawati Sarjana Hukum Pelantikan ke-160 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 21 Juni 2022.
Anjas Pangestu Sarjana Hukum IPK 3,83, predikat dengan pujian. Filza Hasyati Putri Sarjana Hukum IPK 3,80, predikat dengan pujian. Cynthia Kara Gabriela Sarjana Hukum IPK 3,76, predikat dengan pujian. Aurora Ihsan Aljana Sarjana Hukum IPK 3,76, predikat dengan pujian. Anissa Mila Zakia Sarjana Hukum IPK 3,75, predikat dengan pujian. Dan aktif sebagai Ketua Umum LPM Media Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2020-2021. Yunita Cantika Rahma Sarjana Hukum IPK 3,75, predikat dengan pujian. Helia Silva Wahyuni Sarjana Hukum IPK 3,69, predikat dengan pujian. M. Novaliandi Atala Sarjana Hukum IPK 3,66, predikat dengan pujian. Fepi Cecilia Sarjana Hukum IPK 3,66, predikat dengan pujian. Milenia Primadanti Sarjana Hukum IPK 3,65, predikat dengan pujian. Miftahul Jana Sarjana Hukum IPK 3,64, predikat dengan pujian. Mariadi Sarjana Hukum IPK 3,64, predikat dengan pujian. Ferdita Ayu Wijayani Sarjana Hukum IPK 3,64, predikat dengan pujian. Nur Rahmawati Sarjana Hukum IPK 3,63, predikat dengan pujian. Fioni Rimas Hairunisa Sarjana Hukum IPK 3,63, predikat dengan pujian. Karina Henita Damayanti Sarjana Hukum IPK 3,63, predikat dengan pujian. Syawalia Eka Pratiwi Sarjana Hukum IPK 3,63, predikat dengan pujian.
Hafistri Ramadan, Sarjana Hukum, IPK 3,62, predikat dengan pujian. Anastasia P. Syafira, Sarjana Hukum, IPK 3,62, predikat dengan pujian. Raden Ayu Faradifa Adiputri, Sarjana Hukum, IPK 3,62, predikat dengan pujian. Agis Susanti, Sarjana Hukum, predikat IPK 3,60, predikat dengan pujian. Ahlam Malviro, Sarjana Hukum, IPK 3,60, predikat dengan pujian. Erdin Agustama, Sarjana Hukum, IPK 3,60, predikat dengan pujian. Desmond Christian Hadinata, Sarjana Hukum, IPK 3,59, predikat dengan pujian. Bedisal Durul Alika, Sarjana Hukum, IPK 3,59, predikat dengan pujian. Anindya Alfa Dinanti, Sarjana Hukum, IPK 3,58, predikat dengan pujian. Sri Rahmananda, MDP, Sarjana Hukum, IPK 3,58, predikat dengan pujian. Yovera Arista, Sarjana Hukum, IPK 3,58, predikat dengan pujian. Dian Fadila, Sarjana Hukum, IPK 3,58, predikat dengan pujian. Dini Wulandari, Sarjana Hukum, IPK 3,57, predikat dengan pujian. Putri Fatia, Sarjana Hukum, IPK 3,56, predikat dengan pujian. Suci Pratiwi, Sarjana Hukum, IPK 3,56, predikat dengan pujian. Muhammad Dava Mezar, Sarjana Hukum, IPK 3,56, predikat dengan pujian.
M. Ihsanul Kamil Sarjana Hukum IPK 3,56 predikat dengan pujian. Tiara Puspa Rohmadini Sarjana Hukum IPK 3,55 predikat dengan pujian. Mita Yasmina Harhab Sarjana Hukum IPK 3,53 predikat dengan pujian. Nabil Fa'ali Sarjana Hukum IPK 3,53 predikat dengan pujian. Fira Aksa Hairo Sarjana Hukum IPK 3,53 predikat dengan pujian. Monika Zulistia Sarjana Hukum IPK 3,52 predikat dengan pujian. Medita Wira Pratiwi Sarjana Hukum IPK 3,51 predikat dengan pujian. Posisi dia di situ, panggil lain kedua di belakang. Sinta Puspa Sarjana Hukum IPK 3,70 predikat sangat memuaskan. Tasya Sabahunur Sarjana Hukum IPK 3,58 predikat sangat memuaskan. Kamilah Nadia Sarjana Hukum IPK 3,51 predikat sangat memuaskan. Nicholas Yohanes Ewaldo S. Sarjana Hukum IPK 3,50 predikat sangat memuaskan. Aldi Setiawan Sarjana Hukum IPK 3,49 predikat sangat memuaskan. Muhammad Hairul Rifki Sarjana Hukum IPK 3,48 predikat sangat memuaskan. Muhammad Rifki Al-Fauzan Sarjana Hukum IPK 3,47 predikat sangat memuaskan. Religia Devani Sarjana Hukum IPK 3,47 predikat sangat memuaskan. Muhammad Al-Hadi Jayasri Adinata Sarjana Hukum IPK 3,47 predikat sangat memuaskan.
Margaret Wijaya, sarjana hukum, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Bella Triwahyuni, sarjana hukum, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Ahmad Zul Arsy, sarjana hukum, IPK 3,45, predikat sangat memuaskan. Yohandre Prayoga, sarjana hukum, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Rashid Sidik, sarjana hukum, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Edo Setiawan, sarjana hukum, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. Nadia Salsabila, sarjana hukum, IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. M. Dwiki Hidayatullah, sarjana hukum, IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. Fikri Apriyadi, sarjana hukum, IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. M. Dulvan Hakim, sarjana hukum, IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. Damaina Restu Amelia, sarjana hukum, IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. Alif Diola Oktobili, sarjana hukum, IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. Ivan Fadila, sarjana hukum, IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. Julia Octavia, sarjana hukum, IPK 3,28, predikat sangat memuaskan. Enkiamu Bevalta, sarjana hukum, IPK 3,26, predikat sangat memuaskan. Muhammad Dava Parlamang J, sarjana hukum, IPK 3,19, predikat sangat memuaskan. Muhammad Triang Ananta, sarjana hukum, IPK 3,17, predikat sangat memuaskan. Muhammad Ihsanuddin H, sarjana hukum, IPK 3,16, predikat sangat memuaskan. M. Gifari Dava Rasya, sarjana hukum, IPK 3,14, predikat sangat memuaskan.
Rapita Novalisya Bahri, Sarjana Hukum, IPK 3,11, predikat sangat memuaskan. Ananda Aksal, Sarjana Hukum, IPK 3,06, predikat sangat memuaskan. Muhammad Akbar, Sarjana Hukum, IPK 3,02, predikat sangat memuaskan. Muhammad Irfan Seno Aji, Sarjana Hukum, IPK 2,99, predikat memuaskan. Kepada Dekan, Ketua Senat, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Koordinator Program Studi Kenotariatan, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan Koordinator Doktor Ilmu Hukum dipersilahkan duduk kembali. Pelantikan Sarjana Hukum oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Wisudawan wisudawati dimohon berdiri di tempat. Ikrar alumni dipimpin oleh Alif Diola Oktobili, Sarjana Hukum. Dilantik dulu ya. Mohon maaf, akan dilantik terlebih dahulu. Mari kita secara hikmat mendengarkan naskah pelantikan ini untuk sarjana hukum baru. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik dan hidayahnya, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menyatakan bahwa saudara-saudara sebanyak 72 orang sarjana hukum secara resmi dilantik sebagai sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan taufik, hidayah dan berkahnya kepada saudara-saudara sehingga menjadi insan akademisi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai dasar ilmu dan atau profesi, serta berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Palembang, 21 Juni 2022, Dekan Dr. Febrian S.A. MS. Ikrar alumni dipimpin oleh Alif Diola Oktobili, Sarjana Hukum. Ikrar alumni. Kami, alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, berikrar. 1. Mendukung dan membela ideologi negara Pancasila. 2. Bertanggung jawab atas pemenuhan dan perwujudan kemakmuran dan keadilan rakyat dalam arti yang seluas-luasnya. 3. Mengembangkan, membaktikan, dan memajukan ilmu pengetahuan hukum
untuk kemaslahatan umat manusia, serta menjunjung tinggi peraturan hukum yang berlaku dan etika profesi pada tiap aktivitas kami. 4. Memelihara hubungan kekeluargaan dan menjaga nama baik alma mater. Kepada Dekan Wisudawan Wisudawati dipersilahkan duduk kembali. Sambutan mewakili alumni baru yang akan disampaikan oleh Anisia Mila Zakia Sarjana Hukum kepada saudari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dr. Febrian SHMS. Yang terhormat Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Koordinator Prodi S3, Koordinator Prodi Magister Hukum, Koordinator Prodi Magister Kenotariatan, Subkoordinator Akademik dan Kemahasiswaan, para orang tua, serta pendamping peserta yudisium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ke-160, serta teman-teman peserta yudisium Fakultas Hukum yang ke-160 yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di hall lantai 8 FH Tower Fakultas Hukum untuk dapat melaksanakan acara yudisium pelantikan dan pelepasan Fakultas Hukum yang ke-160. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan sambutan sebagai perwakilan alumni baru dalam acara yudisium Fakultas Hukum yang ke-160 ini. Selama hampir 4 tahun, saya dan teman-teman yang lain menjadi mahasiswa hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kami mendapat banyak sekali insight, ilmu, dan pengalaman yang diberikan oleh Universitas Sriwijaya, khususnya Fakultas Hukum. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan, dosen, serta karyawan Fakultas Hukum karena telah memberikan yang terbaik bagi para mahasiswanya sehingga kami bisa sampai di tahap ini, yaitu secara resmi mendapatkan gelar sarjana di belakang nama kami. Gelar sarjana hukum yang kami dapatkan bukanlah serta-merta didapatkan dengan mudah. Terdapat kerja keras kita sebagai individu dan mahasiswa, serta kerja keras orang tua untuk dapat memberikan sarana prasarana yang kita butuhkan hingga sampai di tahap ini. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras kalian, atas doa-doa yang kalian panjatkan selama ini, serta kesabaran kalian untuk kelancaran serta kesuksesan kami. Maaf apabila saya dan teman-teman yang lain belum menjadi anak yang baik. Namun kami sudah melakukan semaksimal yang kami bisa. Saya harap kalian bisa merasa bangga atas apa yang kami capai hari ini dan atas apa usaha yang telah kami lakukan selama ini. Untuk teman-teman sekalian, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian karena telah sampai di titik ini. Saya tahu bagaimana perjuangan yang kita lakukan selama ini. Saya tahu bagaimana pengorbanan yang telah kita berikan selama ini. Karena itu, selamat atas gelar sarjana kalian. Ini bukanlah akhir dari perjalanan kita. Memang ini adalah akhir perjalanan kita sebagai mahasiswa Serata 1 Fakultas Hukum Unsri. Tapi ini merupakan langkah awal untuk melangkah di dunia sebenarnya, di mana kita semakin dekat dengan impian dan cita-cita kita, di mana tidak ada titel mahasiswa di diri kita, dan sudah tidak ada KPM di dompet kita. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan selamat atas gelar baru kalian, dan good luck untuk perjalanan kalian ke depannya. Saya harap kita bisa berhasil di jalan yang masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terhormat Bapak Dr. Febrian SH MS, kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Fahmi Yusmar AR SHMS. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1 Dr. Meda Prianda Johir SHMCL. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2 Pak Dr. Ridwan SHMHum. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Andas Haji Mursal Zaidan SHMH. Di belakang yang saya hormati dan banggakan Ketua Program Studi Dr. Ilmu Hukum Bapak Dr. Haji KN Sofyan Hasan SHMHum. Di sebelah beliau ada Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Ibu Dr. Haja Nasriana SHMHum. Dan di sebelah lagi ada Ketua Prodi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Analisa Hanan SHMHum. Nah, di sebelahnya lagi ini Kasub Koordinator Akademik Bapak Aminuddin. Kadang-kadang blank dia. Yang saya hormati dan banggakan tentu para orang tua yang ada di ruangan ini maupun yang ada di jaringan YouTube streaming. Yang saya hormati para pendamping, kalau bukanlah orang tua, dan banggakan tentunya. Selamat datang di lantai 8 Fakultas Sri, dan tentu para mahasiswa yang baru saja ditetapkan sebagai seorang sarjana hukum, yang kami banggakan semua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam suasana kegembiraan, berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita berkumpul ini tidak lain adalah atas banyak karunia. Oleh karena itu relevan rasanya rasa syukur ini kita berikan ucapan selamat-selamat seperti apa yang disampaikan oleh Ananda Anissa tadi yang mewakili para sarjana hukum baru. Ucapan selamat ini kami sampaikan dari Sivitas Akademika Fakultas Hukum kepada para orang tua, pada para pendamping. Kami sadar betul bahwasanya anak-anak yang dititipkan ini pada waktunya nanti akan kami kembalikan lagi. Hari ini hal itu kita lakukan, dan hari ini kita lakukan seremonial perpisahan. Tetapi percayalah bahwasanya sampai kapanpun, sebagaimana ikrar alumni tadi di poin 4, hubungan antara mahasiswa, anak dengan orang tua dan dosen tidak akan lepas di ujung dunia sekalipun. Kami bangga sebagai dosen membimbing para mahasiswa yang
statusnya tetap sebagai sarjana hukum. Hari ini adalah yudisium ke-160 dengan jumlah mahasiswa S1 di 9.005 orang sarjana hukum. Keseluruhan baik S1, S2, S3 dan MKN berjumlah di kisaran 10.500. Hal itu menunjukkan bahwasanya Fakultas Hukum sebagai suatu institusi terus berupaya yang terbaik bagi para mahasiswa, bagi para masyarakat di Sumatera Selatan dan bagi bangsa ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, visi Fakultas Hukum Untri ini tidak cuma di level daerah, tidak cuma di level nasional, kita sudah bergerak ke level internasional. Oleh karena itu, mohon doa restu baik bagi para orang tua, dari orang tua maupun dari para alumni, bahwasanya kita adalah yang terdepan, kita adalah yang unggul. Hal itu harus dicerminkan, direfleksikan baik bagi lembaga maupun bagi para alumni. Karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya jujur saja dalam kegiatan semacam ini selalu ada perasaan sukacita, ada perasaan sedih di sana, karena campuran perasaan ini bukanlah bawa perasaan atau istilah milenial sekarang baper, tapi memang kegiatan yang semacam ini selalu membawa catatan-catatan tersendiri. Mengantarkan anak-anak kita menjadi sarjana hukum itu bukan perkara mudah. Saya meyakini betul hari ini sarjana hukum itu berbeda halnya kalau melantik S2, magister hukum ataupun MKN maupun doktor. Sarjana hukum itu adalah refleksi pimpinan yang akan datang. Banyak hal yang kita harapkan dan banyak hal yang sudah terjadi dari alumni Fakultas Hukum Untri, dari eksekutif muda, dari pimpinan pemerintahan dan seterusnya. Percayalah Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya meyakini betul di antara yang dilantik hari ini akan menjadi orang-orang hebat pada waktunya. Saya meyakini betul tidak pernah orang tua itu yang tidak pernah putus doanya pada anaknya. Tiap hari, tiap waktu, menit, kadang detik orang tua berdoa untuk anaknya. Tidak lain semua itu mencerminkan bahwasanya kita ini selalu seperti roda berdati. Saat ini orang tua berdoa untuk anaknya, pada waktunya nanti adalah anaknya menjadi orang tua dan berdoa kembali pada untuk anaknya. Semua itu kita usahakan yang terbaik. Bagi Fakultas Hukum tidak lain adalah memberikan yang terbaik bagi anak didiknya. Saya ingin menggambarkan bahwasanya inilah pimpinan, beberapa pimpinan yang ada di Fakultas Hukum Untri. Karena suasana pandemi memang kita harus berupaya agar prokes ini dapat kita jalani secara baik. Makanya di depan ini Bapak Ibu hanya hadir para pimpinan. Para dosen sebenarnya berharap dapat hadir mengantarkan anak didiknya menjadi sarjana hukum yang nantinya, kalaulah biasanya ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami para dosen ini kalau ditegur pun sudah alhamdulillah berterima kasih. Kadang-kadang bertemu di jalan ditegur siapa pun tidak, itu kadang-kadang sedih. Ini kalau ditegur Pak, walaupun tidak tahu,
Ini banyaklah tidak tahunya ini kalau dosen ini. Kalau banyaklah tahunya itu bukan dosen Ibu Bapak sekalian. Nah, itu saya tidak tahu persis lah. Kalau dosen hafal seluruh anak didiknya itu agak bingung juga. Itu punya kelainan itu dosen yang demikian. Umumnya dosen banyak tidak tahu nama anak didiknya. Oleh karenanya inisiatif dari para anak didik, para alumni menegur dosennya itu sudah hal yang luar biasa bagi kami. Dan saya memberikan contoh banyak tempat makan di suatu tempat, lalu tahu-tahu sudah dibayari oleh anak didik yang kadang tidak mau menyebutkan nama. Tidak tahu sudah dibayar kan. Hal itulah sebenarnya gambaran bahwasanya suasana pendidikan itu Bapak Ibu sekalian adalah pindahnya pendidikan di rumah ke pendidikan formal, salah satunya adalah perguruan tinggi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu. Kami hantarkan kembali anak didik ini, dan percayalah Bapak Ibu, kalaulah punya uang lebih, antar lagi ke pendidikan yang lebih tinggi, ke jenjang S2 atau MKN. Kenapa begitu? Karena memang suasana pendidikan tinggi ini kalau S1 saja kadang dianggap levelnya itu lebih rendah. Makanya kalau penerimaan pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara misalnya, kadang-kadang syaratnya itu harus S2, tidak cuma S1. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki kelebihan, antarkan anak-anak ini ke jenjang yang lebih tinggi. Kalaupun tidak memiliki kelebihan, silakan masuk ke ruang kerja, silakan menciptakan berkreasi kerja misalnya. Itu mampu semua anak-anak kita, karena kita banyak sekali memberikan bimbingan kepada mereka untuk bisa mandiri. Percayalah itu mampu. Percayalah mereka mampu. Kalau Bapak Ibu antarkan khususnya di Fakultas Hukum Untri untuk S2 dan S3 yang dengan pujian itu diterima langsung tanpa ada uang pendaftaran. Demikianlah kira-kira janji rektor pada para alumni. Di kita S2 ada, MKN ada, S3 ada. Silakan. Kalaulah tidak mau melanjutkan jenjang studi ke S2 dan MKN di Untri, anak-anak kita ini biasanya menyebar di seluruh Indonesia. Di perguruan tinggi ternama di Jawa, hal itu sudah biasa. UI, Undip, Unair, Universitas Brawijaya, dan seterusnya. Banyak sekali anak didik kita, Unpad misalnya. Inilah yang jadi catatan bahwasanya kawan-kawan di Badan Kerjasama Dekan namanya, kita ini bukan cuma melihat perguruan tinggi ternama lain, tetapi kita sudah bersaing dengan mereka. Saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian, kita punya jurnal itu kira-kira seperti tulisan-tulisan yang ditaruh dalam suatu buku lah, yang kita sebut dengan jurnal. Jurnal kita itu Bapak Ibu sekalian namanya ada 5 yang kita punya jurnal. Dulu yang paling tua Simbur Cahaya jurnal itu. Tulisan para dosen, para mahasiswa bisa masuk di sana. Simbur Cahaya, lalu ada Sriwijaya Law Review, lalu ada Lex Lata, ada Repertorium, ada Juris Concordia. Salah satu jurnal kita itu adalah jurnal yang terbaik di Indonesia, tercepat
mendapatkan penghargaan di Indonesia, terbaik di Indonesia saat ini dan kemarin-kemarin. Kalaulah bertemu dengan dosen lain, Bapak Ibu pasti ditanyakan, ini ada ditampilkan. Ini di internasional sekalipun, ini sudah mendapatkan nama yang luar biasa. Saya mendapatkan laporan kemarin, tidak jauh grade-nya dibanding Harvard University. Harvard University itu satu universitas yang terkenal di Amerika, di dunia. Levelnya sudah masuk ranking 1 sampai dengan 10 saja. Ini jurnalnya itu masuk Q3, Scopus, dan kita tidak jauh beda SJR-nya namanya, level rankingnya. Ini dia. Ini contoh bahwasanya jangan lagi para alumni itu minder. Saya paling tidak setuju kalau alumni kita berjalan nunduk seakan menghitung kerikil tapi tidak tahu jumlah kerikilnya. Tapi kalau kita menunduk, menghitung jumlah kerikil dan tahu jumlah kerikilnya, maka kita sudah termasuk orang-orang yang bisa menghitung masa depannya. Oleh karena itu, tegakkan kepala, lihat masa depan dengan mata yang terbuka, dengan keyakinan bahwasanya sama saja kita sebagai manusia memiliki kemampuan. Alhamdulillah, syukur para orang tua sudah mengantarkan anaknya, mempercayakan kepada kami, dan saatnya kami kembalikan dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insya Allah semua menjadi ladang amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini contoh-contoh sederhana Bapak Ibu. Besok ya wisuda ya, besok wisuda Bapak Ibu sekalian, dia pakai sistem online Zoom, tapi ruangan tempatnya wisuda itu yang wisuda namanya di seluruh fakultas, tempatnya di sini Bapak Ibu sekalian. Tempatnya di Fakultas Hukum, tempat Bapak Ibu sekarang duduk. Nah, itu boleh tepuk tangan itu. Itu prestasi. Jadi Bapak Ibu nguncir anaknya nanti pindahkan kiri ke kanan, Pak Rektor di ruangan ini, tidak di ruangan lain, tidak di rektorat sekalipun atau fakultas lain. Bukan kita sombong atau timbul arogansi dengan kondisi itu, tetapi itu membuktikan kita punya standar, atau kata Pak Mada itu threshold. Threshold itu standar terhadap pendidikan kita atau sarana prasarana kita yang memang diakui oleh rektor sekalipun. Dalam banyak wisuda di masa pandemi, kita lakukan itu, dilakukan di ruangan ini. Jadi wisuda ke 159 kemarin ya di ruangan ini. Nanti Bapak Ibu kalau lihat-lihat nanti gimana ya di ruangan ini dilakukan besok itu. Nah, berbangga kita alumni Fakultas Hukum Unsri, berbangga bahwasanya kita punya standar terhadap sarana prasarana yang baik. Kalau Ibu Bapak bertanya toilet mana yang bersih, barangkali Fakultas Hukum Unsri yang akan ditunjuk. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan, kalau malam Bapak Ibu datang sini, yang paling terang, yang paling ceria itu Fakultas Hukum Unsri, saya jamin itu. Bapak Ibu datang kayak mall sini, nah seperti mall ya Bu Yana ya, lihat, cuma tidak bisa belanja, memang bukan tempat belanja. Itulah sedikit Bapak Ibu gambaran bahwasanya Fakultas Hukum Unsri itu
begini kondisinya. Lebih dan kurang Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan betul bahwasanya ini adalah tonggak awal bukan tonggak akhir bagi para alumni. Ingat harapan orang tua itu. Mari kita bergegas. Tidak ada lagi cerita sepatu sampai ke rumah dibuang, baju dibuang. Sudah waktunya membantu orang tua dari hal yang kecil sekalipun. Tidak ada lagi rengean yang menyusahkan orang tua. Bukankah umur terus bertambah dan kedewasaan juga jelas bertambah. Para orang tua sebenarnya kan selalu bangga dengan apapun yang dilakukan oleh anaknya. Tapi akan lebih bangga lagi kalau anaknya memberikan yang terbaik bagi orang tuanya. Pada waktunya nanti kalian akan menjadi orang tua juga. Sama saja dengan orang tua yang ada di samping kalian. Tapi kalau saat ini kalian memberikan yang terbaik, wah itu luar biasa. Karena saya percaya betul, kalau Lala meninggal, yatim piatu, sedih. Kayak saya ini yatim piatu, Pak Bahmi yatim piatu, sedih, tidak ada orang tua lagi. Nah, selagi masih ada orang tua, banggalah kalian. Percaya itu. Kalau lah meninggal sedih itulah. Paling doa-doa yang dipanjatkan. Nah, berikan yang terbaik. Jangan lagi. Ini S1 bisa ngomong, kalau S3 kakek tuh lah dia dari gitu. Nah, mana nak ngomong ke dia tuh ini. Tahu-tahu wisudawan doktor ilmu hukum berusia 56 tahun. Nah, tua dia. Nggak lagi gitu ngajari dia. Kalau S1 wajahnya penuh keceriaan, masa depannya itu terbuka luas, dan yakin bahwasanya nanti menjadi orang-orang hebat. Amin. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu sambutan saya mewakili sebenarnya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau para pimpinan ini yang nyambut itu lebih hebat dari saya. Lebih seru, Pak Mada terutama. Mudah ada di Dio. Kita Yudisium. Coba perhatikan Bapak Ibu, bawaan laptop. Jarang-jarang terjadi itu. Itu tandanya sibuk. Sibuk-sibuklah di Dio gitu. Itu refleksi memang mudah. Jadi kalau Pak Ridwan dan Pak Murzal itu lebih kurang lah dengan Pak Fahmi itulah. Pak Fahmi ini tahun depan pensiun Pak Fahmi ya. Nah, mari kita antarkan Pak Fahmi ini purna tugasnya tahun depan. Guru kita, beliau ini juga guru saya, untuk kemudian memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Doa panjang umur, bahagia terus. UNESCO sekarang itu 60 bukan tua lagi Bapak Ibu. Hah? Iya masih muda, dewasa ya? Hah? Oh iya Pak, KN Sofian juga nak pensiun tahun depannya barengan ya. Nah ini Pak KN Sofian. Tapi usia 65 itu pensiun itu bukan masuk usia tua sekarang, usia mature. Nah, itu dewasa. Nah sekarang yang tua itu Bapak Ibu 80. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu yang berusia 60 sekarang, itu lagi top-topnya. Kayak saya ini 60. Lagi top-topnya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Tapi memang itu pergerakan peradaban dunia ya. Kita harus tahu juga. Artinya kalau kita 60-an itu, ya 65 itu kita sebutlah senior gitu nah. Nah, yang dua junior. Kalau 80 itu bahasa sebut tua. Tapi kadang-kadang ya di situ ada diabetes. Di situ ada kolesterol, di situ ada jantung, ya macam-macam lah. Nah, anggaplah itu bagian dari mengiringi kita ya. Tanda-tanda kita harus tambah waspada. Kayak saya ini ngomong ini rambutnya hitam. Ya karena bukan disemir. Lantung, karena disebut enggak, memang karunia Tuhan
Saya berusia begini tapi rambutnya masih hitam, masih belum meninggalkan dunia hitam, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kehilapan dalam sambutan saya. Pada Allah tentu saya mohon ampun, dan saya akhiri sambutan saya ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh Hafiz Tri Ramadan, Sarjana Hukum. Kepada saudara kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu serta teman-teman yang berbahagia pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala kita dan hati kita untuk mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman, rekan-rekan serta Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang beragama non-muslim, silakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'na wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indakal darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini hamba-Mu baru saja selesai melaksanakan prosesi yudisium sarjana Fakultas Hukum Unsri yang ke-160. Maka dari itu ya Allah, limpahkanlah karunia taufik, hidayah, inayah serta maghfirah-Mu semua yang hadir pada acara ini. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, hamba-Mu yang hina dan dina bergelimang dosa ini menghadap kepadamu dengan penuh rasa harap agar diampuni segala dosa dan noda yang hamba perbuat, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang lama maupun yang baru, yang kecil maupun yang besar. Hamba mohon selalu diberikan kesehatan, kekuatan zahir dan batin, ketenangan dan ketentraman jiwa, agar kami dapat melaksanakan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Fattah, ampunilah dosa kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dosa dosen-dosen kami, serta dosa orang tua kami. Berikanlah mereka kemudahan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas yang Engkau amanatkan kepadanya, dan sempurnakan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami selalu bertakwa kepadamu. Jauhkanlah ia dari perbuatan keji dan mungkar. Jauhkanlah dari jerumusnya mereka yang untuk menyalahkan gunakan kedudukan dan jabatannya. Berilah mereka petunjuk agar selalu berada di jalan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, teruntuk orang tua kami yang telah mendahului kami pada hari ini, yang tidak lagi bersama kami pada hari ini, maka ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Masukkanlah ya Allah ia ke jannatul na'im-Mu ya Allah.
Ya Allah, teruntuk orang tua kami yang sekarang masih bersama kami, ya Allah, panjangkanlah umur mereka, ya Allah, umur taat mereka, ya Allah, berikan kesehatan dan rezeki kepada mereka, ya Allah, agar dapat melihat kami sukses di masa yang akan datang, ya Allah, serta merasakan segala macam perbuat bentuk jasa yang telah diperbuat oleh orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, lindungilah, ya Allah, lindungilah, ya Allah, kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Rahmat, yang Maha Rahim, sesuai dengan janji-Mu, ya Allah, bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat. Ya Allah, Engkaulah derajat hamba-Mu yang hadir pada acara yudisium pada hari ini. Berikanlah mereka kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadikanlah ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah sebagai bekal untuk mencari rezeki yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya untuk bekal mereka beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rahman, ya Rahim, jika hamba-Mu yang yudisium pada hari ini telah berhasil dan sukses serta mendapat rezeki yang melimpah, jadikanlah mereka selalu yang rendah hati, selalu ingin berbagi dengan sesama, bermanfaat bagi sesamanya. Jauhkanlah mereka dari sifat-sifat yang keji dan mungkar seperti takabur, hasad, ujub, tamak, dan berikanlah mereka sifat-sifat yang terpuji seperti wara', qanaah, ikhlas, tawadu, dan semua sifat-sifat yang terpuji lainnya. Jangan jerumuskan mereka untuk menyalahkan guna ilmu yang mereka peroleh untuk berbuat keji seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berilah mereka petunjuk agar mereka selalu berada di jalan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, istajib do'ana, ya Allah, istajib maqsadana, ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allah manfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una. Rabbi ja'alni muqimus salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghirah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup acara yudisium oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum saya menutup acara ini atau prosesi ini secara resmi, izinkan saya pertama memberikan ucapan terima kasih Dekan kepada para pimpinan yang telah meluangkan waktu untuk hadir, pada panitia yang telah bersusah payah untuk mensukseskan acara hari ini, dan kedua, ucapan selamat dari Dekan kepada para orang tua, baik yang ada di ruangan ini lantai 8 maupun yang ada di jalur online, jalur streaming YouTube, dan pada para pendamping, baik suami istri kalau sudah bersuami istri, atau tunangan atau pacar, lengkap saya sampaikan. Yang ketiga, izinkan saya menginfokan bahwasanya jumlah lulusan alumni Fakultas Hukum Unsri sampai dengan wisuda ke-160 berjumlah 10.544 orang. Jumlah yang cukup banyak. Terdiri dari sarjana hukum 9.005 orang, dari kampus Indralaya 6.743 orang, dari kampus Palembang 2.262 orang, dan untuk magister kenotariatan berjumlah 509 orang, magister ilmu hukum 976, dan doktor ilmu hukum 54 orang.
Dengan mengucap syukur Alhamdulillahirabbil alamin, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada hari ini Selasa 21 Juni 2022 dengan acara yudisium pelantikan dan pelepasan sarjana hukum ke-160 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Padamu Negeri dipimpin oleh Aurora Ihsan Aljana Sarjana Hukum. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sesi foto bersama wisudawan-wisudawati dengan pimpinan. Untuk sesi foto pertama wisudawan-wisudawati Kampus Indralaya dan dilanjutkan oleh Kampus Palembang.